kabarmu? Semoga semuanya sehat dan selalu ceria. Di tema 2, subtema 4 ini kita akan membahas mengenai kegemaran yang keempat, yaitu gemar membaca. Karena apa? Membaca adalah satu kebiasaan atau kebudayaan yang sangat baik, akan mendapatkan banyak pengetahuan dan banyak ilmu. Salah satunya merupakan pusat dari pengetahuan adalah di perpustakaan. Jadi di perpustakaan ini kita bisa belajar banyak hal mengenai pengetahuan, mengenai pembelajaran, mengenai semua tentang isi dari pembelajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah. Di pembelajaran ini nanti, di subtema 4 ini nanti kita akan mempelajari bagaimana cara-cara membaca yang baik, cara-cara bacaan apa yang akan kita baca yang baik menurut anak-anak. Membaca adalah jendela dunia. Membaca membuat kita tahu banyak hal. Apakah kamu suka membaca? Ya, itu merupakan kebiasaan yang sangat bagus. Sini ada anak yang sedang membaca di perpustakaan. Perpustakaan adalah sumber ilmu ya. Karena apa? Di sana kita banyak mempelajari hal-hal yang mungkin belum banyak kita ketahui. Ada pengetahuan agama, ada pengetahuan tentang cara membuat sesuatu dan yang lainnya. Anak-anak, jangan lupa ya, kamu harus memperhatikan cara duduk yang baik saat membaca. Duduk dengan posisi yang benar. Duduk dan selalu tegak, tidak boleh membungkuk, karena ini akan mempengaruhi tulang kalian sampai dewasa. Setelah kamu membaca buku atau membaca cerita, misalnya kita membaca cerita Kancil dan Buaya. Cerita dapat ditemukan dengan banyak gambar. Coba kamu cermati gambar berikut. Ada yang pertama kancil, kemudian gambar buaya, kemudian kancil lagi, kemudian buaya lagi. Yang selanjutnya yaitu ada gambar besar, ada gambar kecil, ada gambar besar lagi, dan gambar kecil lagi. Gambar-gambar di atas merupakan pola yang bisa kamu pelajari, yaitu sesuai dengan pola yang ditentukan. Ini adalah merupakan pola susunan bilangan. Kamu senang membaca berbagai macam bacaan kan? Banyak bacaan yang bisa kamu baca. Misalnya kalau di rumah ada langganan koran, punya buku cerita bisa kamu baca. Kemudian ada majalah anak-anak, buku pelajaran baca yang paling utama. Kemudian komik itu juga bisa merupakan sumber bacaan, tapi kamu harus menyeleksi ya, komik apa yang bisa kamu baca dan sesuai dengan cerita anak-anak. Di situ ada seorang anak yang berada di depan kelas. Jadi saat di depan kelas di situ dia kelihatannya membacakan pengalamannya bersama keluarga. Kamu sering kan berkumpul dengan keluargamu? Dia sangat bersyukur bisa mengalami atau merasakan kebersamaan bersama keluarga, itu sangat menyenangkan. Di situ ada gambar, ayo gambar apa? Yaitu gambar kancil dan buaya. Itu adalah buku cerita ya yang bisa kamu baca. Mereka bisa melihat dari gambar itu sehingga buku cerita itu bisa menarik dan kemudian kamu bisa mengambil isi cerita itu merupakan pesan yang baik dari sebuah cerita. Saat kita bersekolah atau kita di sekolah, ibu guru juga bisa membacakan misalnya pengalaman atau
apa saja yang akan dilakukan oleh ibu guru saat harus mengajar. Misalnya ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Kamu juga bisa menuliskan semua kegiatanmu di buku harianmu, karena saat kita menulis jadi kita tidak akan lupa apa kegiatanmu pada hari itu. Tadi ini ada beberapa contoh buku yang bisa kamu baca. Di sini ada buku pelajaran matematika dan ada buku cerita. Karena buku adalah sumber ilmu, kamu harus mengetahui bagian-bagian dari buku itu, misalnya pembukaannya, kemudian isi buku itu, dan apa saja yang akan ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh buku itu. Karena buku adalah merupakan semua atau sumber dari segala ilmu. Ini punya satu contoh cerita yang bisa kita ambil dari pesan cerita tersebut. Di sini ada burung hantu yang membuka sekolah di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Dia mengajar para binatang dengan sabar. Si putih yang tidak ikut lebih senang bermain. Suatu hari si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih sekali karena tidak pernah belajar membaca. Jadi itu tadi pesan yang bisa kita ambil, bahwa membaca itu sangat penting sekali. Meskipun kamu mungkin menghadapi kesulitan, tapi harus tetap belajar dengan semangat. Demikian tadi ya anak-anak, jangan lupa budayakan membaca, karena membaca adalah jendela ilmu yang akan membuat kalian memiliki wawasan yang sangat luas. Semoga kita semua akan menjadikan membaca adalah suatu kebutuhan, dan membaca adalah kebutuhan yang harus kita lakukan setiap hari, sehingga ilmumu akan semakin bertambah. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.